hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum huwal alimul hakim. Wa idza asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man ambaka hada qala nabbani al-alimul khabir. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kayaknya ngos-ngosan. Iya nih sahabat ya. Jangankan Abdi di bintang tamu kita, saya aja yang dengerinnya Masya Allah ya. Hari ini teras kita kedatangan Kori Cilik. Iya, hari ini teras kedatangan salah satu siswa dari SD Terpadu Al-Qudwah bersama ayah dan bunda nih sahabat ya. Dan siswa kita bernama, ya bisik-bisik, siapa namanya? Abdi. Tadi sebelum mulai tuh Abdi tuh nama lengkapnya siapa? Nakabdi. Dan ayah punya cerita sendiri katanya ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Ini ada ayah Abdi dan juga mama. Terima kasih sudah mampir di teras, ayah dan mama ya. Nakabdi, namanya unik. Kenapa Pak Nakabdi? Awal malah lebih unik Bu. Oh gitu. Saya mau buatnya Nakula. Nakula itu anak kula ya. Anak kula. Kula itu kan bahasa kita ya. Cuma kayaknya ngeri banget ya Nakula ya. Ya kan ada Nakula, ada Sadewa, berarti masih ada itu. Yang satunya lagi gitu ya. Makanya agak lembutan jadi Nakabdi. Nakabdi berarti bermakna panjangnya itu Nakabdi Widara. Nah, Nakabdi itu anak abdi ya. Widaranya itu nama kakaknya semua masuk. Kakaknya itu ada Wigan, ada Daura, ada Adik ya. Wigan, Daura, Adik. Nah, makanya disebut Widara. Jadi Nakabdi Widara. Unik ya sahabat ya. Dan itu memang yang pengen kita kasih tahu nih sama sahabat semuanya. Ada banyak value ternyata yang hari ini kita pengen ambil dari keluarga ini. Wah. Tadi surat apa yang Abdi baca? At-Tahrim. Sudah sampai hafalan berapa juz sekarang nih? Juz 28. Sudah di juz 28. Sekarang Abdi posisi di kelas berapa? 4. Di kelas 4. Tadi ayah cerita gitu ya, ada 4 putranya dan ini putra ke-4. Bungsu. Pasti banyak pertanyaan dong, gimana caranya? Tapi tenang, kita udah ke Abdinya, sekarang ke ayahnya. Ayah Abdi teh bernama itu penting ya, harus dong ya sahabat ya. Ahmad Taufik ya. Pak Ahmad Taufik yang asli orang Lebak ya Pak? Asli Lebak Ya. Kalau Mama? Neni Suheni. Mama Neni teh asli Lebak juga? Iya. Asli Lebak. Berarti dari Lebak ini kemudian punya keluarga yang salah satunya ini memiliki anak penghafal Quran yang Masya Allah. Itu emang ditarget atau ada visi keluarga sih Pak? Alamiah aja kayaknya Bu. Alamiah aja ya. Karena gini mungkin karena kakak-kakaknya di Al-Qudwah ini kan munakosah dari dulu ya. Mereka nggak cukup di sekolah tapi di rumah. Nah kebetulan kakaknya juga alumni Al-Qudwah. Jadi mungkin dari kecil dia sudah terinspirasi dengar kakaknya, dengar tetenya. Tetenya juga lulusan SD sini sudah 3 juz sama ya. Lulus dengan 3 juz berarti juz 28. Nah, dan ya mungkin tadi setiap hari sering mendengarkan tetenya kakaknya. Jadi dia ikut agak luwes gitu ya. Iya, seperti terbiasa gitu ya. Terbiasa. Tapi terbiasa tuh sampai 3 juz. Saya langsung ngelirik ke
woman ke mama, mah. Ya, ya kan aktivitas pasti di luar rumah lah ya, misalnya berapa jam di rumah. Ini yang paling banyak nge-treat buat anak-anak penghafal khususnya Abdi siapa mah? Dia sendiri, nggak dipaksa juga Bu. Serius mah? Bener. Saya nggak ditarget gitu. Atas kemauan Abdi sendiri. Oh, awalnya mah kan kakak. Jadi kakak yang pertama berarti emang sudah penghafal ya Pak? Sudah. Iya. Sudah ngapalin gitu, udah ngapalin terus murojaah. Abdi dengar. Beneran nggak dipaksa? Enggak. Beneran nggak dipaksa? Enggak. Karena terinspirasi dari Tete Duya gitu, sering ngapalin di rumah. Gitu. Abdi tertarik atau tertantang? Tertarik. Ya kalau tertarik berarti pengen sendiri gitu ya, atau aku juga bisa kayak kakak yang mana tuh? Pengen sendiri. Susah nggak sih ngapalin? Nggak susah. Mama kalau misalnya karena anak-anak tuh ya, itu ada rutinitas. Kalau di sekolah kan udah jelas ya, memang ada jam-jamnya mereka menghafal gitu ya. Kalau di rumah tuh mama nentuin jadwalnya atau sehayunya aja gitu? Setelah maghrib Bu. Oh setelah maghrib. Cuman setelah maghrib hafalannya. Itu satu. Nggak ada waktu lain. Nggak ada waktu lain. Serius mah? Oh setelah maghrib itu TV, HP tidak ada yang main. Oke, catat ya sahabat ya resepnya ya. Khusus untuk menghafal. Ada maghrib itu semua keluarga berarti? Dari tetehnya, kakaknya gitu. Wow. Yang di Al-Husna juga alhamdulillah udah 1 juz. Oke. Juz 30. Jadi memang di momen itu tuh mama ngumpulin semua anak-anak untuk ngafalin bareng. Beda tempat. Oh. Misal Abdi di kamar, Tete Duya di atas di kamar Tete Duya gitu. Jadi kalau satu tempat itu nggak bisa fokusnya susah gitu ya. Tapi cara mama ngecek tuh datang ke tempat-tempatnya enggak, dia murojaah store ya store. Berapa lama tuh misalkan 5 menit dari sekarang enggak ya? Enggak gitu. Gimana? Dia mau sendiri. Okay. Mama Dede udah dua kan kita bukan ayat ya Bu ya kalau Abdi per blok. Pakai Quran blok ya. Okay, Mama, Dede udah 2 blok nih mau setoran. Dia setoran ke Mama kalau ada ayahnya ke ayahnya. Masya Allah ya sahabat ya. Berarti memang sesuatu yang memang dituntun juga ya gitu sama Mama sama Ayah juga. Bu ini pengen ke Abdi nih. Abdi, kalau awal-awal tertarik itu kan makin lama tuh makin naik dong, hafalannya tuh makin banyak. Itu makin ngap nggak atau makin tetap tertarik aja gitu? Tarik. Beneran nih? Iya. Kan awal-awal coba Bu ini mau nanya long time ago gitu ya, dulu tuh Abdi tuh paling berkesan banget pas ngedengerin siapa yang ngaji? Tete Duya. Surat apa waktu itu? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Kamu umur berapa? Bukan, yang juz 30. Gak apa-apa Pak, jadi mungkin ada satu hal yang justru saya kepo sebenarnya, maaf ya Pak ya. Iya, gak apa-apa. Sahabat, kekepoan sahabat saya wakilin ya. Jadi kan kata Abdi tuh, Abdi tertarik tuh. Tuh tertariknya tuh mungkin ada satu surat atau ada kebiasaan-kebiasaan yang bikin Abdi tuh kayaknya aku suka deh gitu. Yang tadi apa tuh? Al-Mujadalah atau Al-Mulk. Oh, Al-Mujadalah atau Al-Mulk. Itu kamu umur berapa? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 atau kelas 2. Tapi pas mulai serius nih murojaah tuh di kelas berapa gitu, Mah? Dari kelas 2 SD. Oh, dari kelas 2 SD. Kalau awal mulanya begini, Bu. Kan Tete Duya wisuda tuh kelas berapa? Kelas 4 ya, juz 30. Dede Abdi ikutlah ke wisuda ke wisuda tahfiz gitu ya. Gitu. Pas gitu, wah kayaknya tertarik gitu. Dede juga mau deh katanya ke nanti wisuda tahfiz di kelas 2 katanya. Terus alhamdulillah bisa itu juz 30 kelas 2. Masya Allah. Ini mah bonus ya. Jadi kayak apa ya gitu, udah beli satu dapat satu. Ini lebih gitu ya Pak ya. Jadi alhamdulillah terinspirasi juga dari dari setelah ikut wisuda tahfiz. Jadi 1 tahun tuh 1 juz ya. 1 juz bener ya. Dan itu tuh karena emang ketertarikan aja gitu ya. Jadi gini sahabat, kan kalau di Al-Qudwah tuh ada satu momen per tahun itu kita mau wisuda anak-anak gitu ya. Mereka menghafal murojaah, kemudian masuk ke sesi munakosyah, pengujian layak atau tidak di wisuda. Setelah itu di wisuda gitu, dan kakaknya Abdi ini ikutan gitu ya. Abdinya merasa tertarik, akhirnya ikut. Ini rasanya gimana sih Pak punya anak-anak yang
Masya Allah. Tidak bisa diungkapkan. Bahagia. Bangga gitu, Karena ada gini, kebanggaan apa ya? tersendiri. Kalau saya ngelihatnya ini kan bukan pesantren yang khusus tahfidz ya. Kalau mungkin yang khusus tahfidz itu kan dia 1 tahun 2 tahun bisa berapa aja. Emang target gitu ya Pak ya? Target emang target. Nah, kalau ini kan hanya di sekolah, terus kemudian di rumah, dengan paham lah Bu Rini ya kondisi saat ini kan. Dan saya tuh justru malah agak ini juga ya. Abdi ini sibuknya luar biasa. Dia itu Bu ikut SSB juga. Bola ya, Bola, jadi anak ini tuh atlet bola nih sahabat. Jadi Bola. SB itu kan kayak semacam sekolah bola gitu ya Pak Sekolah ya? bola dia Allah. di Bina Mukti gitu kan. Latihannya tuh hari Selasa, hari Kamis, Sabtu, Minggu itu pagi. Dia kan sekolah udah full day, Udah full day. latihan lagi. Sore Bu, kalau Selasanya sore. Selasa sore, ya Pulang artinya kan sekolah dia nggak itu. istirahat ya? Iya nggak istirahat. Abdi wajahnya lanjut itu apa sesibuk itu gitu ya. Kemudian kayaknya Abdi juga banyak ikut lomba ya Pak ya? Lomba, terus sekarang tuh justru malah seneng dia paskibra ya. Oh ya? Kemarin. Paskibra juga. Oh iya kemarin tuh ada seleksi Pramuka, juga ya. Dia kemarin jadi petugas katanya kemarin. Jadi pengibar bendera sahabat. Nggak tahu nih, agak repot juga tapi mudah-mudahan inilah. Iya. Makanya badannya agak gini ya. Iya. Kecapean. Semangat ya Abdi. Terlalu banyak kegiatan. Iya, so saya yang mendengarkan cerita ayah dan bunda di sini sahabat kayak ngerasa kok ajaib ya gitu ya. Ayah bunda ngerasa gitu nggak sih? Ada keajaiban artinya ini anak nggak di plot secara khusus, tapi hanya ketertarikan. Kemudian aktivitasnya banyak. Ada sesuatu atau memang ayah bunda punya ya apa sih? Ada emang kita niatin sih atau gimana sih? Enggak Bu. Enggak ya, emang Enggak sama ya? sekali. Memang ya berjalan apa adanya aja. Cuma memang agak beda lah. Abdi agak beda dalam apa namanya cara dia merekam itu. Jadi kalau denger itu cepet Bu. Oh iya, gitu. Itu aja kelebihannya. Oke. Jadi enggak, ayo kita paksa, ayo ulangi dan segala macam Aduh, gitu. ya. Enggak. Dulu ngidam apa sih mah? Gak ada hubungannya ya. Nggak ada yang ide apa-apa. Iya, Abdi, kita pengen tahu dari Abdi nih. Nah, Abdi. Coba dicerita dong cara yang paling cepet menurut Abdi tuh buat ngapalin gitu. Gimana sih caranya nih biar cepet? Baca dulu atau gimana Ya gitu. baca dulu terus di apa? Di apa? Cuman gitu doang di. Atau ada waktu-waktu tertentu misalkan Abdi tuh aku tuh paling masuk kalau misalnya lagi jam berapa atau kapan gitu. Ada waktu khusus nggak Abdi ngapalin yang paling masuk nih gitu? Waktunya enggak ya? Gak ada step. Bisa kapan aja gitu. Coba Bu Rini mau tahu aktivitas Abdi. Abdi bangun jam Jam 5:30. 5:30. Wah, kesiangan dong soal Iya. Oke. Agak susah juga. Agak susah ya. Ya masih kelas 4 ya sahabat Iya. ya. Artinya memang ada hal-hal yang kita tidak bisa menjadikannya sebagai bentukan dewasa gitu ya Maya. Masih dimaklumi nih. Tapi ntar enggak loh. Iya. Soalnya pekan ini ya di kelas 4 tuh ada parenting juga ya Iya, Maya. akil Ada balik. akil balik. Nah, kalau udah akil balik tuh wow udah nggak bisa 5:30 tuh di Iya, bangunnya. benar. Lanjut. Habis bangun Abdi ngapain? Mandi, terus Makan. makan. Murojaah nggak pas habis subuh? Enggak. Berarti murojaah tuh pasti sekolah aja, pas jam tahfiz. Oke. Ada hal-hal yang ini nggak, misalkan rutinitas yang rutin banget ayah sama mama lakukan di rumah buat Abdi tiap pagi ngapain misalnya, ada nggak? Masakin ya? Masak apa mama? Sarapan. Sarapan. Kalau lagi sarapan suka cerita apa? Enggak. Atau lagi sarapannya Abdi, oke, jus berapa sekarang? Oh enggak ya? Enggak gitu ya Maya? Paling setelah sekolah. Tapi mama sebagai ibu ada nggak sih ngerasa kesian banget sih atau ngerasa sebaliknya gitu? Dijaga ya, oke, kita akan mulai lagi gimana? Ada gitu nggak atau jalan aja gitu? Berjalan aja Bu. Berjalan aja. Paling kalau itu Dede nanti hari ini apa yang udah dihafalin di rumah, nanti hari ini setor blok ini gitu. Oh, ngingetin gitu ya, Ngingetin ke targetannya ya. Ustadz Syariah gitu. Oh, Apa yang udah dihafal semalam terus setorin ke Ustadz Syariah gitu. Saya lihatnya nggak ada beban Bu. iya ya. Karena nggak ada beban. Saya juga ngedenger dari nggak ada beban Nggak ada gitu, nggak ada beban, ya, effort gitu ya. emang. Tapi
kita juga nggak pernah maksain Abdi udah jangan ngapain aja umpamanya tidur capek gitu, bahkan kita yang nyetop gitu. Oh gitu. Yang karena gini, kalau Iya. Abdi main yuk atau nganterin main bola gitu ya pakai motor. Nah itu perjalanan itu dia tuh nggak ini Bu, jadi dia dengan sendiri ya tadi kayak ngapain suat apa saya juga nggak ngeh gitu ya. Gitu loh. Itu kebiasaan Abdi. Ya kalau kita menyanyi gitu di kamar mandi apa gitu ya. Jadi dia kalau jalan tuh gitu suka. Ya mungkin itu yang kemudian terus gitu menjadi kebiasaan. Intinya kebiasaan. Keren banget. Kebiasaan. Catat ya sahabat ya, intinya kebiasaan. Jadi kita bisa ngapain aja. Oh ya, lanjut ke Abdi nih. Tadi papa ayah ceritakan, nggak apa-apa Pak. Ya. Aktivitas Abdi itu kan banyak tuh. Udah sekolah full day, pelajarannya banyak gitu ya. Yang harus Abdi kerjain juga banyak, ekskulnya banyak. Harus latihan juga. Ada ngerasa penat nggak sih kamu capek misalnya? Capek. Capek Ada ya, ada. Di capek dalam hal apa di? Sekolah. Terus ketika capek sekolah, Abdi ngerasa nggak ngapalin dulu deh. Ada pernah ngerasa kayak gitu nggak? Ada ya. Tapi Abdi suka menghafal Quran. Apa yang Abdi rasain kalau lagi ngapalin? Kayak wisuda gitu. Ya ada wisuda gitu ya. Kenapa sih pengen banget wisuda? Emang diapain di wisuda? Dapat mahkota. Dapat mahkota sahabat. Mahkotanya kan bisa dibeli di toko, banyak mahkota. Oh bukan itu, apa mahkota apa yang Abdi pengen banget kejar? Nggak mau dibeli. Mahkota itu Abdi raih dengan apa? Kayak jangan dibeli gitu, pakai uang. Pakai usaha. Emang mahkotanya buat siapa sih? Mama. Buat ayah. Mama sama ayah. Oh. Bapak sama ibu, ayah sama mama gimana ngedenger Abdi kayak gitu? Pengen buat nyari mahkota, artinya mungkin tendensinya nggak kemana-mana gitu ya. Abdi kalau kita sesederhana itu pengen ngasih mahkota buat ayah sama mama. Ayah sama mama komentar dong. Iya. Ya nggak tahu ya bisa muncul gitu bahasa-bahasa itu ya. Saya nggak tahu Bu. Saya nggak pernah karena mungkin basic saya juga Bu bukan dari keluarga yang religius banget gitu ya. Agak kaget sebetulnya ya, ada sentakan-sentakan kayak gini, kayak kejutan gitu ya, luapan kayak gitu ya. Karena saya nggak pernah punya skenario gitu, gini gitu ya ke anak-anak itu ya mengalir apa adanya gitu. Dan ya mungkin itu anugerah ya Bu ya, anugerah, dan akhirnya kita justru malah tersadarkan. Ya saya pernah basicnya pesantren juga, ini mamanya juga pernah pesantren ya. Jadi tergugah kembali ya, kita kadang menghafal kembali, malu juga gitu dengerin Abdi gitu. Wah, keren ya Abdi nih. Kalau mama ada doa, jadi emang ke bawah gitu ya Pak ya, sama Abdi ya. Keren, Masya Allah. Kalau mama ada doa khususkah mungkin untuk anak-anak? Yang paling lebih itu ya, jadi ada sesuatu. Iya, maksudnya nggak ada khusus banget gitu ya, paling jadi anak soleh, soleha gitu aja sih. Tapi kok kayak belum ini ya sahabat ya, saya nih seperti belum terpuaskan gitu. Pengen banget nih, pasti semua orang tua lah bahagia ya memiliki anak yang tadi punya kebiasaan ngapalin Quran, apalagi kelas 4 hafalannya udah berapa tadi? Udah 3 juz. Itu boleh dong kalau misalkan ada trik atau rahasia atau apapun itu yang bisa di-share nih ayah, mama gitu. Ini agak maksa nih sahabat. Maksa. Jadi saya ngelihat potensi anak itu memang Bu benar-benar alamiah. Ya kita lihat. Saya punya 4 anak, itu berbeda memang, karakternya berbeda. Nggak bisa dipaksakan untuk apa namanya kamu seperti ini seperti ini. Nah baru terlihat nih, emang ketika SD kelas 4, kelas 5 bukan dari kecil gitu ya. Karena dulu TK dia justru malah suka menggambar dia kan. Oh, lebih ke gambar ya. Lebih ke gambar, melukis. Ya bagus lukisannya. Tapi semakin kesini nggak berkembang lukisannya gitu-gitu aja gitu. Nah, pindah ke tahfidnya. Jadi ya mungkin
ke depan setelah konsultasi ya sama ustadz-ustadz di Al-Qudwah juga, tolong 2 juz nanti setelah lulus SD minimal 5 juz, dan diharapkan tadi oleh Pak siapa kayak Samson ya, wah Abdi harus broadcast nih biar dia punya semangat baru kalau udah nanti ke depan lulus SMA terkenal gitu ya. 30 juz sudah hafal. Amin, gitu. Masya Allah. Udah kedepannya udah katanya kita bisa berselancar secara duniawi dan akhirat lebih. Ya akhirnya saya mulai ngobrol sama istri, berarti fokus kita nih. Mulai serius gitu ya. Untuk Abdi ini kayaknya jalurnya ke arah sana gitu ya. Kita usahakan lah, ikhtiarkan bisa hatam Quran. Itu cita-cita besar kita. Kita doain ya sahabat ya. Berarti nih sahabat memang sekeras apapun saya memaksa nih sahabat, memang nggak ada plotting khusus ya. Memang dari keempat putra putri ayah dan bunda ini dengan beragam potensinya termasuk Abdi, tapi justru memang potensi yang dibuat mengalir itu memunculkan sesuatu yang sekarang terbuka menjadi salah satu penghafal Quran di Al-Qudwah ini. Apalagi ada program yang mungkin juga support ke Abdi gitu ya. Emang sebenarnya cita-cita Abdi jadi apa sih? Boleh tahu nggak? Pengen jadi apa Abdi? Apa ya? Cita-cita Kiai. Kiai, Masya Allah, amin. Amin. Di mata Abdi, Kiai itu apa sih? Orang yang seperti apa Kiai itu? Kayak Hafiz, dia hafal Quran dan menguasai gitu ya. Abdi ini kelas 4 loh sahabat, jadi baru aja beranjak ke kelas atas dari kelas rendah ya. Sehingga memang apa yang kita dengarkan dari Abdi ini memang sangat ya apa adanya ya Pak ya. Tapi cita-cita luhurnya kita aminkan ya, dan mudah-mudahan sahabat semua yang juga lagi nyimak kita ini bisa termotivasi gitu. Ternyata memang sesuatu yang dialirkan dengan alami justru akan menghasilkan aliran yang kuat juga ya ternyata ya, tapi konsisten ya Mah ya, tetap dirawat gitu ya. Jadi di rumah tuh emang tetap diinikan. Kalau misalnya antara mama sama ayah nih, pernah ada perbedaan pendapat nggak terkait Abdi gitu tuh, atau terkait potensinya ini gitu? Mamanya pengen fokus di tahfidnya. Dia bilang udah kegiatan yang lain kasihan. Tapi saya nggak mau. Justru hiburan dia kejenuhan di tahfid itu ya kegiatan yang lain. Oke, jadi emang tetap harus ada ekstra-ekstranya gitu ya. Kasihan tuh Bu, Kasihan ya. capek ya, harus habis latihan ini harus murojaah. Abi ngerasa gitu nggak? Kata mama tuh takutnya capek. Kata ayah tuh Abi kayaknya harus butuh hiburan aja. Sebenarnya Abi happy nggak dengan rutinitas yang sekarang nih? Iya ya, jadi aman ya sahabat ya, aman. Jadi emang apa yang mau Abi lakukan ya Abi lakukan gitu ya. Senang bola ya Nak ya, senang bola. Tapi pas main bola sambil pernah nggak kamu main bola sambil ngapalin gitu misalnya? Pernah, serius. Turnamen, cerita dong gimana? Pas lagi turnamen di mana? Pas di Jakarta. Di Jakarta kamu ikut turnamen. Terus? Pas semifinal atau pas kapan gitu? Baca surat apa ya? Juz 29 atau juz 28. Sambil main? Iya. Sambil main? Apa yang terjadi? Karena nggak sadar gitu juga. Oh, Bacain jadi emang apa aja gitu, surat apa gitu. Apa yang misalnya yang ada di ingatannya yang gitu. diingatan tuh langsung dibaca gitu ya. Tuh kamu langsung ngobrol mana bola gitu. Enggak ya? Enggak gitu ya? Enggak. Fokus. Menang. Kalah ya. Kalah. Tapi kamu ngerasa ada sesuatu nggak sih? Kenapa Bu? Sampai 18 besar ya kemarin. Iya. Oh, Masya Allah. Di mana? Ini nggak sekedar ikut SSB-nya Bu, tapi emang kompetisi udah Bogor, udah tim Jakarta, udah turnamen ke nasional. Bisa ya, seiring mewakili sejalan. Banten ya. Oh, oke. Liga anak. Keren banget. Itu yang Abdi rasain pas lagi turnamen atau lagi apapun lah kegiatannya, terus kamu langsung auto murojaah. Itu karena Abdi ngerasa takut, grogi, atau emang pengen murojaah aja? Gak tahu, tiba-tiba kepikiran gitu. Allah. Pengen surat yang apa? Pengen surat yang mana? Oh ya Allah. Intinya main menang kali. Berarti memang ya Allah iya sih, jadi ya. Jadi
Gak ada gitu misalnya kamu lagi main bola nyanyinya Garuda di dadaku nggak gitu ya? Enggak ya? Justru murojaah yang keluar ya? Tapi memang selama dari Abdi kecil sampai sekarang itu ada, kan tadi Bapak bilang kekuatannya di pendengaran ya Pak ya? Iya. Ada pernah misalkan dia memang dikenal sama lagu-lagu misalnya atau enggak gitu sama sekali? Biasa aja ya. Dulu juga ada sih apa namanya yang kalau tidur itu sempat ya. Dulu justru malah kita fokusnya ke tetehnya itu, yang ke Duya, karena dia agak kalau ngapalin tuh nggak mau diganggu dan segala macam gitu orangnya. Jadi sering style murotal ya. Murotal. Kalau ke Abdi gitu juga nggak? Abdi enggak, justru malah dulu ke Duya. Oh. Ke Duya. Sering karena sering dengar aja. Karena sering Iya. dengar ya. Insyaallah. Pokoknya kayaknya tetehnya lah yang karena dia menginspirasi gitu. Tapi Abdi suka berantem nggak sama teteh? iya berantem terus. Jujur nggak ya? Berantem sih. Oke, iya deh. Terakhir nih dari kita ya, ayah, mama. Saya mau ngomong terakhir kok saya lupa ya. Iya. Mau nanya apa? Kalau untuk orang tua yang ada di rumah, kemudian untuk penguatan antara mama sama ayah, ini kan visi keluarga masih terus berjalan nih. Apa sih yang dilakukan dengan keberadaan yang sekarang nih, anak-anak yang sudah mulai, masya Allah bagus lah potensinya. Itu peran serta orang tua tuh harus seperti apa sih sebenarnya gitu? Iya. Bagi kita sih sebetulnya apa namanya, karena anak-anak ini juga terlahir ya Bu ya dari kondisi yang suci gitu. Kalau kata para kiai kan kertas putih ya. Kita nggak pernah coba menodai dengan hal-hal yang tidak baik ya. Kalaupun memang tidak memaksakan juga untuk kemudian anak-anak dipaksa untuk melakukan harus begini harus begitu gitu. Jadi secara alamiah yang terpenting ya kita tadi dengan istri gitu, tidak memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Nah itu yang kemudian bisa setiap hari kumpul gitu. Bu, ini mungkin masih nggak percaya, kita malah lebih senangnya membacakan Bu kalau makan tuh. Oh gitu. Dan itu nggak pernah bisa gitu nggak pernah ya. bisa. Yuk baca bareng gitu. Itu rutin tiap hari. Rutin hampir tiap hari. Nggak pernah satu piring satu orang, nggak. Kita ngampar aja pakai kertas nasi pakai kertas gitu. nasi. Jadi biar kebersamaannya itu. Oh, masya Allah. Itu mungkin yang nggak terasa Bu ya, nggak terasa. Itu kayaknya memang rekat sekali ya. Bisa mengikatkan. Apalagi Pak, ini saya lagi nyatet ya sahabat ya. Nanti kita review di akhir ya. Tadi saya udah dapet menjaga kesucian dari anak-anak kita, memberikan teladan, kemudian usahain kumpul intens gitu ya, makan bareng, apalagi. Kita keras itu diskenariokan Bu. Jadi Keras diskenariokan, gimana? Iya, jadi saya tuh istri yang berperan agak keras ke anak-anak, tapi kemudian saya yang masuk. Nah, jadi itu terbangun omelin gitu. Jadi tapi saya masuk gitu. Okay. Tapi ayah di sini berada di sisi yang menenangkan justru ya. Kan banyak tuh biasanya ibu ya. Gitu ya. Keren deh sahabat. Jadi justru ayah yang jadi bantalannya gitu ya ketika memang ibu sedang membentuk. Jadi kalau agak lagi males gitu, padahal besok mau ini ngapalin, mau ujian, saya masuk, udah cepetan mama tuh udah marah-marah harus ngapalin gitu. Padahal itu obrolan kita. Oke, perlu juga berarti strategi itu sahabat ya. Oke, nanti nih sahabat ya, kalau misalnya sahabat ngikutin informasi yang kita sampaikan, kita juga nanti akan ada program parenting soalnya tanggal 16. Nanti ada Abdi, ada ayah sama mama juga di sana juga, tapi lebih kepada khusus akil balik. Kalau untuk saat ini kayaknya saya sudah mendapatkan sesuatu, saya yakin sahabat juga pasti sudah mendapatkan sesuatu. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya ya, ayah, mama, Abdi dengan berbagi di teras ini. Mohon doanya juga untuk kami konsisten, Abdi juga ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk membersamai putra putri menjadi generasi yang solih dan solihah. Ada yang mau disampaikan sebelum kita closing dari Abdi? Buat teman-teman seusia Abdi, kalau pengen ngapalin Quran harus gimana? Coba kasih tahu. Fokus. Oke ya.
Ada lagi? Fokus sama kayak jangan keganggu apa-apa. Jangan keganggu apa-apa ya. Oke. Kamu suka main game nggak? Jarang. Jarang. Main tapi jarang ya. Oke. Emang boleh main game sama Mama? Boleh. Boleh Mah. Di waktu. Di waktu. Ada kali emang harus mengenal juga dengan masanya gitu ya. Iya. Mama dan Ayah untuk closing statement boleh apa coba kira-kira? Ada yang mau sampaikan? Ya, terima kasih ya. Iya. Ya, saya kira kita bukan bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi ya ingin berbuat ya untuk terutama anak-anak ya. Karena ya masa depan kita kan ada di anak-anak gitu. Jadi mohon doanya ya Bu, kita bisa membentuk anak-anak punya masa depan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Doa untuk kita semua dan mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Terima kasih Ayah dan Mama. Sehat-sehat Abdi juga. Kita pamit sama sahabat. Sampai ketemu sahabat di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.